السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, terus menerus kita memuji Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini tanggal 8 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, masih diberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita manfaatkan betul-betul kesehatan ini, kesempatan ini untuk terus memperbanyak bekal akhirat. Ngeluwe sangunta banyak bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali di dalam Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat para jamaah,
Zikir dan doa ini tak ubahnya seperti benteng pertahanan, benteng untuk menjaga kita dari musuh, terutama syaitan, benteng untuk melindungi kita dari segala bahaya, bencana dan musibah. Demikian juga mengangkat bencana dan musibah. Jadi zikir dan doa ini bermanfaat terhadap bencana yang sudah turun dan bermanfaat juga terhadap bencana yang belum turun. Yang sudah turun dengan zikir dan doa dia terangkat, yang belum turun dengan zikir dan doa dia tertolak. Baik, terakhir kita sudah ambil hadis bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam menjampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sakit. Nabi diruqyah oleh siapa? Jibril. Apa kata Jibril? Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yushfika bismillahi arqika. Ini terakhir yang sudah kita ambil. Mungkin niki insyaallah taala kita ambil doa berikutnya. Qala hafizahullahu taala wa thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, telah sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga riwayat Al-Imam Muslim. Ingat para jamaah, dua kitab hadis ini kitab paling sahih setelah Al-Quran. Apa? Sahih apa? Terus? Terus? Enggak dua, nah santa. Ingat, dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, ibu kita semua, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahli, beliau memintakan perlindungan untuk sebagian keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna, sambil mengusap dengan tangan kanannya bagian yang sakit. Sambil mengusap dengan tangan kanannya bagian yang sakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengusap? Allahumma rabban nas. Coba. Adhibil ba's, adhibil ba's, washfih, anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman.
Ulangin. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfih wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfih anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wa fi riwayatin anha, dalam riwayat dari Ibunda Aisyah juga, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaka minna insanun, apabila seorang di antara kami sakit, masahahu biyaminih, Nabi mengusapnya dengan tangan kanan. Thumma qal, lalu dikatakan, wa dzakaratid du'a, dibaca doa yang tadi, Allahumma rabban nas, coba, adhibil ba's washfih anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Baik. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, qalat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqi bihadhi ruqyah wa dzakarathu. Nabi alaihi salatu wassalam menjampi dengan jampi ini, lalu disebut oleh Ibunda Aisyah. Ulangin bapak-bapak ibu, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfih anta syafi la shifaa illa shifaa'uk apa clean mati nangkanya nah. Ayo Pak, la shifaa illa shifaa'uk. Yang ngombe sih berdengar illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman shifaan la yughadiru saqaman. Tayyib. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya seluruh manusia,
Maka di sini kalimat tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut rububiyah Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya. Di tangannya lah kehidupan dan kematian, kesehatan dan kesembuhan, kesehatan dan penyakit, kaya dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan. Maka ini kalimat tawassul, pendekatan diri dengan kita menyebut rububiyah Allah. Allahumma Rabban nas, ya Allah Tuhannya seluruh manusia. Adhibil ba's, hilangkanlah kelelahan ini, hilangkanlah penyakit ini, hilangkanlah kesulitan ini. Maka di sini ya dikatakan adhibil ba's. Satu riwayat adhibil ba's. Baik, kita ulangi. Allahumma Rabban nas, adhibil ba's, washfih, anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah Tuhannya seluruh manusia, hilangkan penyakit ini, hilangkan lelah ini. Satu riwayat mudhibal ba's, washfih wa anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, sebab engkau zat yang maha penyembuh. Maka di sini kita minta kepada Allah kesembuhan, keselamatan dari berbagai macam penyakit, sebab Allah lah yang maha penyembuh. Ini juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan namanya yang maha penyembuh, karena disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Siapa menyembuhkan? Allah Azza wa Jalla. La shifaa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Ini menguatkan yang sudah lalu dan mengakui pengobatan. Kalau tidak diizinkan oleh Allah sehat, tidak mungkin sehat. Ini dia kalimatnya, la shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Jadi mau berobat kemanapun, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin sehat. Shifaan la yughadiru saqaman, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Kalau bahasa mangkin, sehat wal afiat, tidak ada keluhan sama sekali dan tidak ada efek samping. Dengan demikian, ya, dengan doa ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua penyakit itu akan hilang. Semua penyakit itu akan bersih dari tubuh kita, tidak menyisakan sedikit pun. Karena terkadang ada orang sehat dari satu penyakit, masih ada penyakit lain. Minum obat tapi ada efek samping. Ini sehat, itu sakit. Kalau doa ini bersih selapu macam penyakit, dengan kalimat terakhir syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan
yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Baik, kita ulangi doanya. Allahumma rabban nas adhibil bas washfih antas syafi la shifaan la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Bapak-bapak ulangin dulu tengah tes ilmu ini, ulangin coba. Macam-macam bendah kumbik apa? Ibu-ibu para muslimah coba dulu. Sekali lagi kita coba bareng-bareng. Allahumma rabban nas adhibil bas washfih antas syafi la shifaan la shifaa illa shifauk. Yang ngombe aja telinga nih Len. Ya sapauk doang. La shifaa illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqaman. Sekali lagi. Allahumma rabban nas adhibil bas washfih antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Dahlin coba dulu. Iya dong paling bancal ini. Jama-jama dia lu kaju dulu kajuman wah. Dia tahu kan. Oh, ya bancal lah dengan udara tadah wah. Baik, barakallahu fikum. Abu Sahab. Ini Rabbi. Ayo wah. Ayo wah. Washfih antas syafi illa shifauka shifaan la yughadiru apa? Nana sakona sakoman ayo wah. Barakallahu fikum. Ajan Zali dewan masih ya nuwe tadahna pejahri la ilaha illallah. Abu Iji
La yughadiru. Aywa ahsanta. Mami Aji Paruk. Ahsan, tabarakallahu fiik. Awan. Masya Allah. Bapak Haji Abdul Ghafur. Oh, Deman masih. Abdurrahman sebagai Ama Upar. Pesan baru. La ilaha illallah. Baik, ibu-ibu, bapak nih, tuanun nih. Yang umbi. Oh, lain doang nih, lain bab ini. Hasan Dahri bagaimana? Oh, Deman masih kena. Adi. Deman. Baik. Ibu-ibu semua ulangin coba. Allahumma rabban nas adhibil bas washfih wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ulangin semua. Allahumma rabban nas adhibil bas washfih wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ta'al Abu Harmain Dahlin, pecat kete. La syifa illa syafa'a doang ini jana. Mbe sakit. Nah, baik. Ini contohnya perjamaah. Allahumma rabban nas adhibil bas washfih wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Nah, ini dia. Ya. Kalau Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini dia. Kawah. Nah, ini caranya. Jadi sambil digosok mana yang sakit. Taib. Apa fawaid yang bisa kita ambil dari doa yang mulia ini? Pertama, al-muslim daimul iltija ilallah azza wa jalla. Seorang muslim terus menerus berlindung dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai seorang muslim terus tulak tiba Allah, terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi syiddati warraha, waktu susah maupun waktu senang. Fala asima minal fitan siwahu, tidak ada yang menjaga kita dari bencana fitnah kecuali Allah. Wala kashifa lil maradi wal bala illahu,
dan tidak ada yang mengangkat segala bencana dan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah kita sebagai kaum muslimin. Jadi orang Islam kembali terus kepada Allah, minta terus kepada Allah, waktu senang demikian juga waktu susah. Tidak ada yang menjaga kita dari fitnah selain Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakit, tidak ada yang bisa mengangkat bala kecuali siapa? Allah. Ini akidah kita sebagai kaum muslimin, dan inilah dia bagian dari tauhid uluhiyah dan rububiyah. Minta hanya kepada Allah, uluhiyah, ibadah. Berlindung hanya kepada Allah, ibadah. Hanya Dia yang mengangkat penyakit, hanya Dia mengangkat bencana, rububiyah. Karena itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus kita kembali hanya kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang mengabulkan doanya orang-orang yang dalam kesempitan, dan siapakah yang mengangkat segala keburukan? Tidak ada kecuali siapa? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang pertama dari Allahumma Rabban nas adhibil bas washfih anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Faedah yang kedua, asy-syifaa'ul haqiqi min indillahi azza wa jalla. Kesembuhan yang sesungguhnya itu mutlak hanya datang dari siapa? Dari Allah. Jadi kesembuhan mutlak hanya dari Allah. Wa anna kullama yaqa'u minad dawa'i wat tadawi illam yusadif takdir Allah la yanjah. Dan segala bentuk obat dan pengobatan kalau tidak bertepatan dengan takdir Allah tidak akan berguna. Jadi segala obat dan pengobatan kalau tidak ditetapkan oleh Allah untuk sehat, tidak mungkin sehat. Kenapa? Karena yang menyehatkan itu hanya Allah, bukan obat yang menyehatkan. Obat itu hanya sebab meraih kesehatan. Kenapa? Banyak orang berobat mahal-mahal ternyata sehat apa tidak? Tidak sehat. Berarti bukan obat yang menyehatkan. Yang mutlak menyehatkan itu siapa? Hanya itu sebab. Nah, ada sebab ini tepat dengan takdir untuk sehat, ada sebab ini tidak dijadikan tepat oleh Allah Azza wa Jalla untuk sehat. Maka dengan demikian para jamaah, yang terbaik itu mintalah hanya kepada Allah. Maka waktu minum obat pun berdoalah kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan obat. Nah, apa kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-i'timadu ala sababi syirkun. Bersandar kepada sebab, ya, ini adalah kesyirikan. Wa tarkul asbab, dan meninggalkan sebab, khalalun fil aqli, ini menunjukkan kita
rusak dalam akal dan pikiran. Masya Allah. Jadi para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam urusan ini maka kembalilah mutlak hanya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Faedah yang ketiga, iyadatul maridi minal huquqi bainal muslimin. Menjenguk orang sakit ini bagian dari hak, ya. Menjenguk orang sakit ini bagian dari hak sesama muslim, kewajiban sesama muslim. Wahya fil ahli ahaq, dan menjenguk keluarga itu lebih utama lagi. Sesama kaum muslimin adalah kewajiban. Menjenguk keluarga lebih wajib lagi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabatnya. Riwayat yang lain meruqyah keluarganya. Yang keempat, at-targhibu liman yazurul marida an yad'u lahu bihadha ad-du'a al-mubarak. Anjuran bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sakit untuk mendoakan yang sakit dengan doa yang berkah ini. Sekali lagi, anjuran bagi yang ziarah kepada orang sakit untuk berdoa untuk yang sakit dengan doa-doa ini yang penuh dengan berkah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, tanya dia, apa anda sakit? Tianku. Pegang perutnya. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Berapa kali? Banyak kali. Berarti apa? Doakan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak maka doa semakin cepat dijawab. Faedah berikutnya, wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-ilaju birruqyati syar'iyyah. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan jampi-jampi syar'i. Nah, kita ini sudah jarang sekarang. Ya. Meskipun boleh, yaitu apa? Begitu sakit langsung cari obat. Begitu sakit langsung rumah sakit. Begitu sakit langsung klinik. Begitu sakit langsung ke puskesmas. Begitu sakit langsung ke luar negeri berobat. Boleh. Tapi sebelum itu ini juga, ini paling utama. Kenapa? Karena ruqyah syar'i, jampi-jampi syar'i ini menunjukkan tingginya tauhid seseorang. Yang dia ingat pertama Tuhannya, bukan dia ingat rumah sakitnya. Meskipun kita katakan boleh, Nabi suruh, tapi orang yang kuat tauhidnya, dia tahu sakit dan sembuh itu di tangan siapa? Allah. Allah Maha Kuasa
menjadikan orang sehat hanya dengan doa, bahkan hanya dengan sedekah. Jadi sebelum kita ke sana, di saat kita ke sana, sesudah kita ke sana, jangan lupakan Allah. Di sini nampakkan iman itu, tauhid itu para jamaah. Cuma kita sakit kene, kah spesialis. Sakit kene, nih pak dokter. Sakit kene, nih operasi. Akal kita sudah tertutup dari Allah. Nanti kalau dokter sudah angkat tangan baru kita tunggu mukjizat sudah katanya. Baru nak berdoa ngonek diulak. Ini salah. Terakhir Allah siwah nena bau isi manusia baru Allah tibana. Jangan. Allah itu yang pertama dan terakhir dan segala-galanya. Karena yang mendatangkan penyakit itu siapa? Allah. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Setiap kali Allah menurunkan penyakit, diturunkan pula obatnya Allah. Kan tadi Antas syafi, engkau zat maha ini nama Allah penyembuh. Gak ada obat namanya si penyembuh, gak ada itu. Ini dokter penyembuh, gak ada itu. Kalau sampai seperti itu keyakinan kita, akidah kita rusak. Cocok dia sakit, dia sehat-sehat kan. Sehat seminggu, malik tambah 2 minggu. Sehat 2 minggu, tambah sebulan. Sampai apa? Buik bangkat kejual, jadilah dia kanker kantong kering. Kenapa? Lupa kepada siapa? Allah. Jadi ingat, di antara petunjuk Nabi berobat dengan jampi-jampi syar'i, baik Al-Quran maupun doa. Maka Nabi kita SAW menjampi dirinya kalau sakit, menjampi keluarganya, bahkan menjampi sahabatnya. Ini kita kurang kembali kepada Allah nih para jamaah. Ya, pil no doang ingat ta. Ya, kita ingat kapsul doang. Maju obat doang kan. Ingat, obat itu Allah sudah turunkan. Salah satunya adalah ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Faedah terakhir para jamaah. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa qad istashkala ad-du'a lil marid bisyifa ma'a ma fil maradi min kafarati adh-dhunubi wath-thawab kama tadafarat al-ahadits bidzalik. Beliau mengatakan, mendoakan orang sakit ini sepertinya bertentangan dengan penyakit itu penghapus dosa. Penyakit itu mendatangkan pahala. Nah, nanti kalau kita doakan dia berarti apa? Allah enggak jadi kasih dia pahala. Kalau kita doakan dia enggak jadi dosanya diampuni oleh Allah, biarkan saja, enggak usah didoakan. Nah, bagaimana ini jawabannya? Nah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan qad istashkala, ini menjadi muskil, ini menjadi kebingungan, pertentangan. Kalau kita biarkan dia, ini kan menghapus dosa, mendatangkan pahala. Kalau kita doakan dia, hilang nanti penyakitnya, jeraya mau pahala, nggak jadi lagi dapat pahala. Bagaimana menggabungkan ini? Qala rahimahullah, beliau mengatakan, annad du'a ibadatun, doa itu ibadah dan doa itu berpahala. Ya. Wal kafarah, ya, doa itu tidak meniadakan pahala,
tidak meniadakan penghapusan dosa. Kenapa? Li'annaha yahsulani bi awwali marad. Karena ampunan dan pahala itu sudah didapatkan saat pertama kena penyakit. Saat pertama kena itu sudah diampuni, dapat ampunan, dapat pahala. Wa bisabri alaihi, dengan dia bersabar juga sudah dapat pahala. Wadda'i baina hasanatain, orang yang berdoa kesembuhan itu antara dua pahala. Imma an yahsulalahu maqsuduh, antara dua kebaikan. Pertama, tercapai tujuan sehat. Au yu'awwadu anhu bijalbi naf'in au daf'i dharrin, atau Allah gantikan dengan mendapatkan manfaat atau ditolak mudarat. Wa kullun min fadlillah, kedua-duanya adalah karunia Allah. Jadi orang berdoa antara dua kebaikan. Satu, dia dapatkan apa yang didoakan sehat. Yang kedua, kalau ternyata tidak sehat, maka Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dia dengan yang lain. Entah dia dapat manfaat lain atau tertolak darinya mudarat lain. Jadi dengan demikian para jamaah, ya, tidak ada masalah mendoakan orang sakit supaya disehatkan, dan itu tidak menghilangkan penghapusan dosa dan pahala bagi yang sakit. Sebab sejak pertama kena penyakit langsung dihapus dosanya. Semoga apa yang kita beli bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau ada pertanyaan kami silahkan. Ya, kasih mic-nya Tuan. Ini dulu. Sehat ya. Nah, clean. Jadi kaitannya dengan zikir setelah selesai sholat fardu Ustaz, biasa kita lakukan khusus sholat maghrib dan sholat subuh, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Sementara yang lain sekali-sekali. Bagaimana Ustaz? Baik. Pertama, setelah yang baca bahwasanya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali itu bukan zikir setelah sholat maghrib dan subuh, tapi itu berkaitan dengan rangkaian zikir pagi dan petang. Jadi tetap maghrib dan subuh, zuhur, asar itu sama, satu semua. Itu khusus kaitannya dengan zikir pagi petang. Jelas Tuan? Jadi bukan itu khusus maghrib dan khusus subuh, tapi itu rangkaian zikir pagi dan petang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adi. Dulaknya mati noh, ngolong. Tekan. Ngombe carante ngilangin doa untuk lupa ino. Ngombe caranta ngilangin lupa. Ngombe caranta tidak ada yang paling berguna mengobati lupa kecuali satu, kalau itu sebabnya dosa, hentikan dosa. Kalau bukan sebabnya dosa, berarti satu, makanlah makanan penguat ingatan. Mana makanan penguat ingatan? Kismis, anggur kering. Mana makanan penguat pengatan? Al-luban, permen karet, kunyah. Mana makanan perusak ingatan? Hindari yang kecut-kecut. Ndak girang akan kedondong, ndak girang akan rujak pao, ndak girang akan belimbing. Yang kecut-kecut ini bisa merusak ingatan. Kemudian mana juga obat supaya tetap ingat? Tetap dibaca apa yang akan dihafal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin Abu Harmayan. Nah, jari Jari yang wah. muntah
ngobatin dengan sakit. Ya sakit lain-lainnya lagu dikna berdua semama. Jadi doang ta ya ai. Wah ta doang ya ai. Bau kita peset-peset nih. Ini ada bau. Kita semama mas. Bang, ka justru ino ke? Semama suruh meset ya. Darah semama nah. Anaknya suruh meset ya. Pada ninana suruh meset ya. Nunggu kida. Nah jerak penyakit. Jelas? Jelas. Jadi jerak penyakit Ustaz. Kira-kira anu obatinnya 2 jelu. Lagu arak laguna juangi beras. Ya alhamdulillah so. Gula. Neloyan kano. Kepeng juang itu bau keterima ini. Bau. Alhamdulillah. Jazakumullah bil khair. Yang tidak boleh itu adalah hasil perdukunan. Kalau hasil perdukunan haram, hitung-hitungan, meta barang hilang dan semisalnya. Kalau ini haram. Nabi alaihi salatu wassalam naha an mahril baghi. Nabi melarang harganya wanita-wanita yang menjual dirinya. Ya. Kemudian wasamanil kalb, harga anjing. Kemudian wahulwanil kahin, upahnya para dukun tukang tenung. Kalau ini haram. Lagu lamun ini je kanggo ini. Dahlian wah jampi dengan tiba-tiba datang meni, datang beras dan selapuna. Alhamdulillah kanggo. Jelas Lin? Alhamdulillah. Bau kan seke? Ah bau. Nah, ne ita lebale lagu datang penyakit terus suruh ini tabagayan kita punya istri. Ya sakit satu ini. Sakit satu. Hati-hati ke jaga-jaga, ingat-ingat tarang. Ndek kan termasuk nakutin itu ini target kita. Bende so. Betulnya dengan nyuruh dah nyonya. Ndek tersakit, betul nyonya apalagi tersakit. Wallahu taala ala wa alam. Jika sakit parah bolehkah doa ini dibaca dalam sujud? Boleh sambil angkat tangan. Enggak ada petunjuk sambil sungguh angkat tangan. Sujud itu tangan menempel. Dan doa ini disuruh sambil mengusap yang sakit. Bukan angkat tangan. Wallahu taala ala wa alam. Abu Sahab. Kami komenang dulu. Mik no. Fal yamnahu marrataini fa'in aba fa'in nama huwa syaitanu. Baik. Jadi orang yang lewat di depan kita sholat, kalau sudah punya sutrah dicegah 2 kali. Kalau 2 kali dia tidak mau, berarti itu betul-betul setan yang lewat. Karena kalau manusia insya Allah 2 kali dia jerih dan kapok. Lamun 2 kali dia mele ya liwat doang, berarti setan jama ini. Jelas? Wallahu taala ala wa ala. Apa sebabnya Rasulullah larang kita bercita-cita panjang, berangan panjang Nabi malaika? Apa sebab Pak? Kenapa kita dilarang berangan-angan panjang? Karena ini angan-angan sia-sia, karena urusan dunia. Yang disuruh kita itu banyak berniat kebaikan, bukan berangan-angan panjang. Kenapa? Karena tidaklah seseorang berangan-angan panjang melainkan akan melalaikan dia urusan akhirat, akan menjadikan dia itu memperlambat amal kebaikan. Maka telah disebutkan oleh para ulama kita, barang siapa yang sering mengingat kematian, ukrima bi thalath, yaitu Allah Subhanahu wa taala
memuliakan dia dengan 3 perkara. Ini dibawa oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan qala ad-Daqqaq berkata, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalath asya' atau bi thalathati asya'. Siapa yang sering mengingat kematian, dia dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jilit taubah, segera bertaubat, wa qana'atil qalb, merasa cukup dengan apa yang ada di dalam dada ini, wa nasyatil ibadah, dan semangat untuk ibadah. Wa man nasyal maut uqiba bi thalathati asya', yang lupa mati ingat hidup saja, ya, maka Allah hukum dia dengan 3 perkara. Bitaswifit taubah, dia akan lambat bertaubat. Saya akan kugin, ya. Wa tarkir ridha bil kafaf, tidak ridha dengan yang sedikit. Wa takasul fil ibadah, malas ibadah. Jelas? Wallahu taala ala. Sering takut tadi ingat kematian. Aku ndak akan tahu senaka. Mbe? Ndak akan tahu juga senaka dengan kematian. Ibu bagus so. Ya. Nara angan tang ngandangin senina ta lamun ingat kematian. Ibu bagus so. Lagu ndak ta mau muat jawat sujadah salat ke caranta. Ya. Ingat apa kata para ulama kita? Ya. Abghadul khalqi indallah al-battal. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah para pengangguran. La fi syughlid dunya wala fi sa'il akhirah. Tidak sibuk dengan urusan dunia, tidak juga berusaha untuk akhirat. Wa kana kallan, dan dia menjadi beban dalam keduanya, beban dunia, beban akhirat. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ala kebekah bui waruan ini. Nanti kita sambung para jamaah yang dirahmati Allah azza wajalla, kembali maghrib isya insyaallah. Daurah kita di markas, daurah akidah, ya. Ini majelis yang ketiga nanti malam insyaallah taala. Ingatkan yang lain, ini wajib kita hadir ini para jamaah. Kalau belajar akidah ini, belajar yang fardu ain ini, ya. Karena ingat, la yajuzu wa la yanfa'u taqlidu fil aqaid. Tidak boleh dan tidak berguna ikut-ikutan dalam akidah. Harus kita tahu dalil, atau kita tahu ini punya dalil. Enggak ada jalannya kecuali menuntut ilmu syar'i. Ini terbuka untuk umum, ya. Ini taksil menjadi pokok dan pondasi dalam keseharian kita, karena kitab ini berbicara tentang pertanyaan di dalam apa? Kubur. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Ini terus sampai malam Selasa insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.